Penyerangan yang dilakukan di Mabes Polri itu dilakukan seorang diri oleh seorang wanita, nggak berkelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang hot-hotnya diperbincangkan di sana-sini. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tetapi ini adalah isu-isu global gitu ya, isu-isu internasional, yaitu tentang terorisme gitu. Jadi tren terorisme, tren pelaku teror, aksi teror di Indonesia khususnya ya, kita hari ini akan membahas bagaimana tren terorisme yang ada di Indonesia itu. Jadi ada pergeseran teman-teman semenjak tahun 2010 ke sini dan 2010 ke sana. Jadi sebelum 2010 dan juga setelah 2010. Itu seperti apa bedanya gitu. Kita akan membahas kali ini. Jadi begini teman-teman, disclaimer dulu ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini adalah sesuatu yang based on research. Jadi apa yang memang sudah saya teliti selama ini, saya tekuni selama ini, kemudian saya juga membaca dari jurnal-jurnal yang ada, jurnal-jurnal berreputasi tentunya, dan juga pembahasan ini dikhususkan ditinjau dari ilmu-ilmu sosial humaniora, ilmu-ilmu psikologi khususnya. Jadi perkembangan terorisme di Indonesia saat ini tuh seperti apa trennya? Yang pertama, penyebaran aksi teror di Indonesia saat ini gitu ya. Jadi mulai tahun 2010 ke sini itu penyebarannya melalui media sosial, teman-teman. Kalau zaman dahulu sebelum 2010 itu mereka itu membentuk semacam kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi orang biasa menyebutnya sebagai sistem sel. Di sistem sel itu mereka bisa ngaji bareng ustadznya mereka, kemudian berkumpul bersama dengan teman-teman amaliyat, mereka menyebutnya teman-teman pengajiannya mereka itu sebagai teman-teman amaliyat. Nah kalau kesini trennya itu adalah mereka belajarnya itu dari internet. Belajar apa? Belajar cara untuk melakukan pengeboman, cara untuk membuat bom misalnya. Itu mereka belajarnya dari internet. Kok bisa? Iya banyak sebenarnya teman-teman, banyak sebenarnya. Di sini saya tidak akan mengkhususkan pembahasan saya. Kenapa ini situs-situs seperti itu tidak diblok saja sama pemerintah gitu ya? Itu sebenarnya pertanyaan ganjal dalam hati saya. Kenapa nggak diblokir aja? Bukankah itu sesuatu yang gampang? Tapi di sini mungkin memang di luar kapasitas saya untuk membahas hal ini gitu ya. Kemudian yang kedua, aksi teror di Indonesia saat ini dilakukan oleh kelompok kecil, bahkan perorangan gitu. Kalau dulu itu mereka ada kelompok-kelompoknya. Sistem sel itu tadi saya bilang, ada kelompoknya, ada kelompok pengajian. Kayak di Bom Bali 1. Misal hanya 3-5 orang yang melakukan, tetapi mereka punya kelompok dan itu bisa dijaring banyak banget teman-teman. Tapi kalau di sini kelompoknya itu jauh lebih kecil. Trennya sekarang itu jauh lebih kecil, bahkan perorangan. Ingat kemarin ya teman-teman, kalau teman-teman mengikuti kasus bom di Surabaya, Mapolresta Surabaya. Nah itu dilakukan oleh sekeluarga, tok gitu. Trennya kayak gitu. Kalau zaman dulu nih gitu ya, zaman dulu sebelum 2010 itu trennya terorisme, aksi teror itu dilakukan oleh perorangan dan dilakukan oleh kelompok. Mereka biasanya adalah orang-orang tamatan dari Afghanistan gitu, ikut akademi militer di sana atau ikut akademi militer di Mindanao, Filipina gitu. Tetapi kalau di sini sekarang yang mengajarkan mereka doktrin-doktrin jihad dalam tanda kutip itu adalah orang tua mereka, ibu mereka gitu. Dan gak jarang sekarang, kemarin penyerangan yang dilakukan di Mabes Polri itu dilakukan seorang diri oleh seorang wanita, nggak berkelompok. Jadi kalau zaman dulu tuh ada misalnya koordinator lapangannya siapa, ustadznya siapa, kemudian eksekutornya siapa, yang nyupir siapa misalkan ada sendiri, yang ngerakit bom siapa ada sendiri. Sekarang enggak, sekarang itu seorang diri dan dilakukan oleh wanita. Kalau zaman dulu, back lagi ya, kalau zaman dulu gitu ya, zaman dulu itu wanita itu tidak dilibatkan teman-teman. Zaman dulu wanita itu nggak dilibatkan.
Justru bahkan nih, saya pernah mewawancarai seorang istri dari salah seorang pelaku bom Bali 1. Dia disebut sebagai manusia $1 juta, dan saya mewawancarai istrinya. Mbak, tahu nggak kalau suaminya itu menjadi buron selama 11 tahun dan jenengan ngikutin suami jenengan? Enggak, aku nggak tahu. Dia jawab kayak gitu. Kok bisa nggak tahu, Mbak? Saya nanya kayak gitu. Iya, karena memang setahu saya suami saya itu ngajar ilmu agama dan dia bolak-balik gitu. Entah kalau kalian mau menyebut itu sebagai orang bodoh apa kayak gimana. Tetapi penyidikan dari polisi itu nggak main-main loh teman-teman. Mereka itu benar-benar menyidiki secara seksama. Dan ketika seorang istri itu mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya, pasti dia itu ikut tertangkap, terlibat, dan dia ikut di penjara gitu. Tapi buktinya istri dari manusia $1 juta ini tidak dipenjara gitu. Akhirnya berarti kan dia memang benar-benar tidak terbukti bersalah, karena memang menurut undang-undang ketika seseorang itu tahu tetapi tidak melapor ke kepolisian, dia ikut terlibat, dianggap ikut terlibat, dan dia harus ditangkap, dia harus diproses peradilan gitu. Nah, istrinya dari manusia $1 juta ini nggak ditangkap, dia dianggap bersih oleh kepolisian gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa polisi itu gampang bisa cari-cari orang untuk ditangkap bla 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 agar mereka dapat duit misalnya, enggak. Jangan sampai kalian itu terbakar oleh provokasi dari orang yang kita nggak tahu itu perkataan benar apa enggak gitu loh. Begini teman-teman, jadi saya beberapa kali menemui orang yang memang dia itu ikut ditangkap oleh Densus 88, tetapi ternyata dia tidak terbukti terlibat, akhirnya dia dibebaskan gitu. Jadi nggak ada namanya, setahu saya ya, nggak ada namanya polisi itu buat-buat agar dia ikut ditangkap dan agar polisi banyak duit misalnya. Nggak ada selama ini gitu. Oke, kita balik lagi teman-teman. Perbedaan lain, tren aksi terorisme di Indonesia saat ini dan zaman dulu sebelum 2010 adalah skala pengebomannya. Kalau zaman dulu itu high explosive gitu. Zaman dulu tuh high explosive. Kenapa kok bisa kayak gitu? Iya, karena mereka berlatih. Mereka, para pelakunya itu sebelumnya sudah berlatih. Di mana? Di Afghanistan. Mereka ikut akademi militer di sana. Jadi saya pernah wawancara sama mereka gitu ya. Jadi bagaimana mereka itu membuat bom dan meletakkan bom itu di jembatan misalnya. Jadi meletakkan bom di jembatan gimana agar orang yang kena itu banyak misalnya gitu. Jadi teman-teman kalau menganggap bahwa bom Bali 1 misalnya yang daya ledaknya sungguh dahsyat itu bukan buatan orang Indonesia dan itu adalah konspirasi gitu ya. Karena nggak mungkin orang Indonesia bisa membuat kayak gitu, jangan remehkan mereka. Mereka tuh belajarnya tuh ke sana dan itu akademi militer resmi 3 tahun. Ada semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6 semester teman-teman. Mereka belajar tentang itu. Sama kalau kayak di tempat kita itu kayak di TNI. Mereka diajarin itu. Ada juga yang mereka belajar ke Mindanao di Filipina. Mereka juga diajarin kayak gitu. Ada akademi militer di sana bersama komunitas Muslim Moro gitu. Nanti teman-teman bisa searching apa itu Moro, dan orang Indonesia banyak yang ke sana. Jihadis-jihadis di Indonesia banyak yang ke sana yang membantu kaum Moro. Kalau orang bilang mereka itu kaum separatis ya, karena ingin memisahkan diri dari pemerintahan Filipina begitu. Ya, kita akan bahas itu lain waktu ya, insya Allah ya. Begitu teman-teman, kalau teman-teman suka boleh like, share, dan juga subscribe. Kalau teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan tentang aksi terorisme di Indonesia seperti apa, kita bisa join ngobrol-ngobrol itu di kolom komentar atau DM saya di Instagram The Emak Bangsa. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.